ada sebuah peristiwa di mana suatu saat saya menghadap ke makam Nabi Muhammad SAW dan kemudian saya mengucapkan salam, tapi saya dibelokkan sama orang di sana Arab gitu. Kamu nggak boleh tuh, kalau mau berdoa hadaplah ke arah kiblat, jangan kepada Rasul. Sebenarnya ada sebuah alasan kenapa saya memperlakukan Rasulullah seperti itu. Ketika kemudian saya menghadap makamnya, saya nggak berani membelakanginya, karena bagi saya jasadnya para anbiya itu tidak akan hancur dan ruhnya masih tetap melihat, menyaksikan siapa yang mendatangi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man zarani ba'da mamati kaman zarani fi hayati." Siapa yang mengunjungiku setelah aku meninggal, maka dia seperti mengunjungiku di waktu aku masih hidup. Maka kalau Rasulullah mengatakan di dalam wafatnya seperti orang yang masih hidup, maka sudah sewajarnya kalau kita bertamu ya menghadap tuan rumahnya, tidak kemudian kita mentang-mentang kiblatnya bukan ke arah Rasul ke situ, kita kemudian membelakangi. Saya kira sangat tidak sopan sekali. Ada satu hadis lagi yang membuat kami ini memperlakukan Rasulullah sebagai, meskipun di depan makam Rasulullah kita memperlakukan beliau sebagai orang yang masih hidup. Salah satunya adalah wa ba'dal maut, setelah meninggalnya, kata Rasulullah ini, "Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihi wassalam." Jadi Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para anbiya, sehingga kita harus yakin tidak ada sedikit pun badan Rasulullah yang hancur di bumi, karena bumi ini memang diharamkan untuk memakan jasadnya Rasulullah SAW. Ada sebuah bab di kitab Siqam fi Ziyarati Khairil Anam ini tentang pengetahuan Nabi dengan orang yang mengucapkan salam atau sholawat kepadanya. Maka kita ketika bersolawat, bersalam, kita harus yakin bahwa kita benar-benar sedang mengucapkan salam sebagaimana kita mengucapkan salam dengan teman kita, misalnya Assalamualaikum, dan mereka dengar ucapan kita. Bab di kitab ini adalah fi ilmin nabi biman yusallimu alaih, pengetahuan Nabi terhadap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ada satu hal yang unik setiap hari kita lakukan. Ketika kita tahiyat, ini ketika at-tahiyatul, terus kemudian kita ada ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau secara ilmu nahwu, ini Assalamu alaika ini menunjukkan bahwa yang kita ucapkan salam, kita salam terhadap orang ini hadir. Beda dengan Assalamu alaihi, salam kepadanya, itu kata ganti ketiga. Ini kata ganti orang kedua, seolah-olah di depannya, keselamatan atasmu, Assalamu alaika ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini menunjukkan bahwa salam kita itu nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya cukup banyak, tapi saya pilih hadis ini. Nabi mengatakan, hayati khairul lakum, hidupku itu baik untuk kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Jadi kalian bisa bercakap-cakap kepadaku dan kalian juga bisa mendapat nasihat. Fa idza mittu, ketika aku meninggal, kanat wafati khairul lakum, maka meninggalku juga tetap baik untuk kalian. Turabu alayya a'malakum, jadi diperlihatkan amal-amal kalian, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, yang masih hidup itu diperlihatkan kepada Nabi. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat amal kalian itu baik, hamidullah, maka Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita amalnya baik, Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah, senang melihat kita. Tapi berikutnya,
Wa in ra'aitu ghairu dzalik. Tapi kalau aku melihat amal kalian itu selain yang baik, istaghfartullah lakum, maka aku beristighfar pada Allah untuk kalian semua. Kita termasuk umat yang mana? Apakah kita termasuk umat yang Nabi ketika melihat kita mengucapkan alhamdulillah, atau justru sebaliknya, karena dosa-dosa kita Nabi ternyata banyak istighfar untuk kita. Jadi ini yang perlu kita yakini dalam setiap sholawat kita, salam kita, bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Kalau masih hidup, maka kita harus yakin sekali bahwa Nabi menjawab salam kita. Apalagi sholawat, salam dijawab, sholawat dijawab oleh Nabi. Bahkan sholawat ini bayangannya beginilah. Nabi mengatakan begini, man sholla alaiya sholatan sholla alaihi asyram. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersolawat untuknya 10 kali. Bayangkan misalnya ada seorang yang bernama Iwan misalnya. Seorang Pak Iwan ini mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab Allahumma sholli ala Iwan, Allahumma sholli ala Iwan 10 kali. Dan itu yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW. Maka kenikmatan mana lagi yang lebih hebat dari doa Rasulullah untuk kita? Doa kita belum tentu Allah jawab, tapi kalau yang doakan adalah Rasulullah SAW, insya Allah ini akan menjadi kebahagiaan buat hidup kita, karena kita doakan oleh manusia terbaik, manusia yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.